Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Arif dengan NIM 0537820029. Saya di sini akan menjelaskan kode program saya. Tugas pertama saya di mata pelajaran pemrograman berbasis desktop. Di sini saya sudah membuat suatu program aplikasi sederhana tentang menu restoran. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Di dalam aplikasi tersebut, di dalam kode program tersebut akan menampilkan yang pertama ada daftar menu. Daftar menu tersebut akan berisi menu makanan dan minuman, dan juga kita juga ada menu input. Jadi kita bisa menginput data dari user tergantung menu makanan yang akan dipilih dari daftar menu tersebut. Kita juga akan menginput suatu pemesanan tersebut dengan input pemesanan maksimal ada 4, sehingga setelah diinput maka akan melakukan proses penghitungan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan itu atau bisa disebut menghitung harga atau total harga. Biaya yang harus dikeluarkan tersebut terdapat ada pajak 10%, selanjutnya akan melakukan pajak tersebut 10% apabila biaya transaksi atau biaya pembelian itu lebih dari 100.000, dan juga akan ada promo seperti beli minuman, varian minuman, beli 1 gratis 1. Selepas itu akan ada struk belanja. Oke, balik lagi ke programnya. Di sini saya sudah membuat suatu pemrograman aplikasi sederhana tentang menu restoran. Yang pertama, saya membuat menu berikut ini didapat dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi ini, yang pertama, saya membuat nama berikut ini sebagai kelas menu, sehingga saya melakukan berisi nama string nama, integer harga, dan string kategori. Di sini saya akan melakukan agar string nama ini bisa terbaca, maka saya membuat public menu yang berisi sama juga, sehingga saya melakukan enkapsulasi dis nama sama dengan nama. Dis nama ini bukan berasal dari nama yang ada di sini, tapi yang berada di sini, sehingga saya melakukan dis nama kayak gitu. Dis nama, jadi yang ini akan sama dengan yang ini. Dis nama sama dengan nama, dis harga sama harga, dis kategori sama dengan kategori. Ini merupakan proses enkapsulasi. Di sini maka dari itu di sini saya melakukan proses array satu dimensi maka ya di public class main ini saya melakukan dikeluarkan kelas menu berikut dengan proses array satu dimensi dengan nama menu, new menu dengan datanya itu 8, sehingga saya melakukan new menu mendeklarasikan suatu data array tersebut dengan menggunakan new menu, sehingga menu ke 0 sama dengan new menu. Menu itu didapat dari ini, sedangkan ada nama, harga, kategori, sehingga namanya itu bervariabel string, maka harus tanda kutip, integer langsung aja, dan kategori juga string. Hingga saya memasukkan kategori makanan yaitu nasi padang, ayam goreng, nasi goreng, dan ayam bakar, dengan harganya bervariasi dengan kategori makanan. Baik, dan proses data tersebut harus dimulai dari angka 0, karena ada 8 berarti dari 0 sampai ke 7. Ini ada makanan, ini ada minuman pun sama gitu. Ini menu keempat, data keempat, es teh manis gitu namanya, harganya 5.000, kategorinya minuman. Terus saya juga membuat daftar menu restoran agar terlihat rapi. Sistem print line daftar menu restoran. Sistem print line makanan ada 2 kategorinya, ada makanan, ada minuman. Makanan nomor 1 yaitu menu ke data ke 0 nama ini berasal dari sini ya. Jadi menu kita panggil menunya nama ya, maka kita akan mengambil
poin yang nama, sehingga menu ke 0 dot nama akan menghasilkan nasi padang plus rupiah. Rupiah ini berarti harganya menu, sehingga untuk mengeluarkan output harga kita akan harus melakukan menu indeks ke 0 dot harga, sehingga akan menghasilkan 18.000 seperti itu. Sehingga untuk nomor yang pertama, menu indeks pertama dot nama nasi padang akan mengeluarkan nasi padang plus ARP rupiah dengan plus menu indeks 0 harganya akan menghasilkan 18.000. Begitupun seterusnya, ada makanan, ada minuman, indeks 0, ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 7. Selanjutnya ada input pesanan. Input pesanan saya menggunakan proses scanner agar bisa menginput suatu data. Maka dari itu kita buat scanner ini harus terlebih dahulu diimport terlebih dahulu dengan menggunakan java util.scanner. Java util.scanner new scanner system in. Maka agar terlihat rapi, saya menggunakan masukkan pesanan Anda. Println masukkan pesanan pertama. Proses input pemesanan ini maksimal harus ada 4. Maka apabila user tersebut memasukkan data pertama, maka string pesanan pertama saya membuat variabel lagi yang bernama pesanan pertama sama dengan scanner.nextLine. Berarti kita harus nextLine itu berarti menyekip gitu untuk selanjutnya. Jadi datanya itu ketika menu pertama dideklarasikan, misalnya nasi padang, maka menu tersebut sudah masuk ke dalam variabel string pesanan pertama seperti itu. Maka selanjutnya yaitu println, jumlahnya ada berapa, jumlahnya misal ada 3, nasi padang 3 gitu, berarti nasi padang 3 berarti scanner.nextIn. Kenapa nextIn? Karena saya menggunakan integer itu, scanner.nextLine juga. Jadi proses selanjutnya seterusnya menu pertama, menu kedua, ketiga, dan keempat. Yang selanjutnya yaitu menghitung harga atau total harga. Di sini saya melakukan integer total harga yang pertama, yaitu cari harga sama dengan cari harga. Cari harga tersebut berasal dari saya membuat public static baru di bawahnya, yaitu public static integer harga menu berikut didapat dari sini ya, dari sini proses evaluasi. Jadi dipanggil gitu ya. Menu, daftar menu, kita buat namanya daftar menu, string nama menu, terus integer harga 0, if nama menu dot equals i.ignore daftar menu indeks 0 sama dot nama, jadi namanya apa gitu ya, harganya berapa gitu. Else if, jadi jika kondisi nama menu dot equals ignore case, menu pertama, menu kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya seperti itu, dan return harga, maka akan melakukan pengeluaran harganya itu berapa gitu. Makanya ini integer sama dengan 0 seperti itu. Maka balik lagi untuk menghitung harga atau total harga, cari harga yang tadi dipanggil yang ini kan ada daftar menu sama dengan koma nama menu gitu kan ya. Terus menunya itu didapat dari sini, dari proses ini, area yang ini, koma pesanan pertama itu didapat dari sini. Jadi proses scannernya, proses input data tersebut dikali jumlah pertama, jadi dikali jumlah pertama itu didapat dari sini. Jadi apabila misalnya user tersebut melakukan menginput data nasi padang, misal nasi padang jumlahnya 2, berarti nasi padang itu harganya berapa, misal 18.000 berarti dikali 2 berarti 36.000, berarti ya seperti itu. Maka ininya itu
totalnya itu akan menjadi 36.000, maka akan dideklarasikan di integer total pertama. Begitupun pesanan kedua, pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terus di sini akan proses penghitungan. Nah, di sini total sebelum pajak. Total sebelum pajak itu berarti total pertama, total kedua, total ketiga, total keempat. Jadi apabila pesanan pertama itu sudah sudah diinput nasi padang kali 2 berarti 36.000, terus es teh 5.000 kali 2 10.000, maka total sebelum pajak itu berarti 36.000 ditambah 10.000, maka 46.000, seperti itu. Jadi total pertama, total kedua ditotalkan seluruh proses inputnya tersebut. Terus saya juga melakukan integer pajak sama dengan total sebelum pajak dikali 10/100. 10/100 ini maksudnya itu 10% ya. Jadi total sebelum pajak itu dari sini, jadi sebelum pajak itu dikali 10/100, jadi akan terdapat promo gitu, dan promo tersebut harus melebihi dari 100.000 proses pembayarannya. Terus integer biaya pelayanannya itu 20.000 ya untuk proses pemesanan. Nah, sehingga total setelah pajak sama dengan total sebelum pajak ditambah pajak ditambah biaya pelayanan, maka total keseluruhan setelah proses keseluruhan yang harus dibayar. Terus ada integer diskon sama dengan 0, boleh promo minuman sama dengan false. Terus di sini saya melakukan proses looping if else if, itu jika apa yang saya jelaskan, jika total sebelum pajak lebih dari 100.000, maka diskon ini kan diskonnya 0 ya, sama dengan total setelah pajak. Ini kan didapat ya angkanya dari sini, dari angka ini, total setelah pajak dikali 10/100. Jadi apabila total pembelanjaannya itu melebihi 100.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dan apabila else if itu dan hanya jika total sebelum pajak lebih dari 50.000 dan total sebelum pajaknya itu kurang dari sama dengan 100.000, maka promo minuman akan menjadi true. Promo minuman itu beli minuman dari kategori minuman beli 1 gratis 1. Ini kan dari awal promo minumannya false, maka apabila pembelanjaannya itu melebihi 50.000 dan kurang dari sama dengan atau mendekati 100.000, maka promo minuman itu akan berlaku, yaitu promo beli 1 gratis 1. Selanjutnya integer total akhir sama dengan total setelah pajak dikurangi diskon. Jadi proses biaya yang harus dikeluarkannya. Terus yang langkah terakhir yaitu cetak struk. Jadi setelah inputnya sudah diberikan, maka struk tersebut akan secara otomatis tercetak ya. Terus nah di sini saya melakukan struk pembayaran. Pesanan pertamanya apa? Pesanan pertamanya misal nasi padang gitu kan. Ini pesanan pertama itu didapat dari sini, scanner. Jadi menu makanannya itu apa, misalnya itu masukkan pesanan nasi padang gitu atau ayam bakar gitu, berarti masuk ke sini pesanan pertama dikali jumlah pertamanya berapa. Misalkan nasi padangnya user melakukan input berapa, nasi padangnya mau berapa, mau 3, berarti 18.000 dikali 3 gitu ya. Berarti 18.000 jumlahnya berapa, 3 berarti nasi padang 3x sama dengan berapa, berarti nasi padang 18 dikali 3. Terus totalnya itu plus RP totalnya berapa, berarti 18 dikali 3 gitu. Nah begitupun selanjutnya gitu ya. Terus selanjutnya ada total sebelum pajak sama dengan berapa. Total sebelum pajak kan didapat dari sini ya, sebelum pajak berapa, pajaknya berapa, biaya pelayanannya berapa gitu. Terus di sini juga saya melakukan proses
proses looping gitu ya. Sini juga saya melakukan proses looping, yaitu jika saya melakukan penjabaran, sehingga ketika saya melakukan proses penjabaran, yaitu if jika diskonnya itu lebih dari 0, maka apabila diskonnya berlaku, maka diskon 10% nya itu berapa gitu, plus diskonnya itu didapat dari sini. Diskonnya itu yang ini ya, yang ini. Jadi jika diskonnya berlaku seperti user melakukan pembelanjaan lebih dari 100.000, maka diskonnya akan berlaku. Begitupun promo minumannya yang melebihi dari 50.000, maka printline total pembayaran sama dengan total akhir gitu. Jadi total yang harus dibayarnya berapa. Maka ketika kita dijalankan, nah ini tuh ada daftar menu restoran. Makanannya apa? Nasi padang 18.000, ayam goreng harganya 15.000, makanan minuman ada ini gitu. Jadi ada 8 input gitu, ada 8 data, karena saya tadi membuat 8 angka array. Yang pertama, ini kita disuruh masukkan menu pertama. Menu pertamanya apa? Misal ayam goreng, mau berapa? Mau 2. Masukkan menu kedua, misalnya nasi padang, kita jumlahnya 1 aja. Kita masukkan ke kategori minuman, misal minumannya mau apa? Es jeruk, mau berapa? 2. Selanjutnya menu keempat, kita hanya bisa memproses 4 menu maksimal. Misal kedua es lemon, 1 aja, jumlahnya berapa? 1. Maka data tersebut akan melakukan, misalnya ayam gorengnya kan ini 2 ya, ini 2 kan ya, berarti harga menu ayam goreng berapa? 13.000 dikali 2 berarti berapa? 26.000. Berarti nanti ayam goreng kali 2 sama dengan 26.000. Terus begitu pun selanjutnya. Dan apabila struk pembelanjaannya itu melebihi 100.000, maka akan terkena diskon sebanyak 10%. Maka apabila ketika saya enter, nah ini struk pembayarannya ayam goreng kali 2 berapa? Ayam gorengnya harganya 13.000 kali 2, nasi padangnya berapa? 18.000 gitu. Ayam gorengnya ini ya, ayam goreng kan harganya 15.000 ya, ayam goreng harganya 15.000 bukan 13.000. Nah sih, ayam goreng itu 15.000, maaf ya, untuk kalau 13.000 itu nasi goreng. Sehingga benar ya, struk ayam goreng, struk pembayaran ayam goreng kali 2 30.000. Ini harusnya daftar restoran. Restoran ayam goreng kali 2 30.000 kali 2 berarti kan nasi padang. Ini ada 2 ya. Kita ulang. Nah, kita ulang ya. Lihat dulu, kita diran lagi. Kita jangan ayam goreng deh, nasi padang. Jumlahnya berapa? 1. Menu kedua ayam bakar, jumlahnya berapa? 1. Saya es teh manis, jumlahnya berapa? 1. Terus es lemon, jumlahnya berapa? 1. Nah, pembayarannya akan terlihat gitu. Nasi padang 18.000, ini kan 18.000 ya, nasi padang 18.000. Terus
ayam bakarnya 15.000, es teh manisnya 5.000, es lemonnya lihat gitu kali satu itu udah dapat dari jumlah user yang diberikannya. Kalau nasi padangnya satu ya berarti kali satu pada 15.000. Terus selanjutnya, nah ini ada total sebelum pajak berarti kan jumlah keseluruhannya ya. Nah karena jumlahnya 48.000, maka promo minuman gratis satu beli satu gratis satu tidak akan berlaku, sehingga pajaknya itu 10%. Pajaknya 10%. Itu nol juga. Kenapa? Karena dilihat dari kode programnya. 10% itu harus melebihi 100.000 karena total biayanya 48.000, maka total pajaknya itu nol, tidak kena pajak gitu ya. Dan biaya pelayanannya itu 20.000. Nah ini ya, biaya pelayanannya 20.000, sehingga total pembayarannya 68.000. 48.000 ditambah 20.000, jadi harganya 68.000. Seperti itu ya. Begitu program aplikasi sederhana menu restoran yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.